Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nah, sekarang jawabannya dari syubhat di syubhat yang ke-11 ini. Situ disebutkan bahwasanya orang-orang yang turun padanya Al-Quran itu orang yang tidak bersaksi la ilaha illallah. Mereka tidak membenarkan Rasul, mengingkari al-ba'ats. Adapun kami bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan atau bersaksi la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Kami benarkan Al-Quran, kami sholat. Maka bagaimana engkau jadikan kami seperti mereka? Jadi kesimpulan dari hasil dari syubhatnya ini secara umum bahwasanya siapa yang sudah melaksanakan, menunaikan dari kewajiban-kewajiban, mengucapkan la ilaha illallah, melaksanakan sholat, membenarkan Rasul, itu akan selalu di atas keislaman dan tidak menjadi kafir walaupun dia datang menyelisihi dari apa yang dia ucapkan. Jadi walaupun seorang diistilahkan seorang berdoa kepada selain Allah, jadikan perantara antara dia dengan Allah, selama dia mengucapkan la ilaha illallah, dia sholat, dia benarkan Rasul, dia benarkan hari bangkit, maka itu tidak menjadikan dia kufur, musyrik, sebagaimana kesyirikan dari orang yang terdahulu karena dia tidak mengucapkan la ilaha illallah. Itu kesimpulannya, dan beliau akan memberi jawaban secara mujmal dan secara mufassal. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, al-jawab al-awwal. Fal-jawab annahu la khilafa bainal ulama'i kullihim anna rajula idza saddaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syai'in wa kadzabahu fi syai' annahu kafirun lam yadkhul fil Islam. وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة أو أقر بهذا كله وجحد الصوم أو أقر بهذا كله وجحد الحج ولما لم ينقض أناس في زمان النبي صلى الله عليه وسلم للحج أنزل الله في حقهم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع وحل دمه وماله كما قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا زالت هذه الشبهة، وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الأحساء في كتابه الذي أرسله إلينا. Baik. Dan beliau jawaban dari syubhat ini, muqaddimah dari penulis, bahwasanya, dan ini disebut taksilnya dari jawaban dari syubhat ini, dan setelahnya ini rincian-rincian yang
masuk dalam bentuk qiyas aulawiyah dan seterusnya yang membantah dari syubhat ini. Kata beliau, annahu la khilafa bainal ulama, tidak ada perselisihan, tidak ada silang pendapat di antara ulama seluruhnya bahwasanya seorang kalau dia membenarkan Rasulullah SAW pada sesuatu dan mendustakannya pada sesuatu, maka dia kufur dan hakikatnya dia tidak masuk dalam Islam. Iya, dia tidak masuk dalam Islam seperti Nasoro. Iya. Mereka mengakui dari kenabian Nabi Muhammad SAW. Iya. Tapi keyakinannya bahwasanya hanya diutus kepada orang Arab, tidak kepada selainnya. Tidak kepada selainnya. Kemudian kata beliau, wa kadzalika idza amana bi ba'dil Qur'an wa jahada ba'd. Kalau demikian pula orang yang beriman kepada sebagian Al-Qur'an dan dia mengingkar dari sebagiannya. Seperti orang yang mentakrir tauhid, namun mereka mengingkari dari wajibnya salat, atau mentakrir tauhid tapi mengingkari wajibnya zakat, atau mengingkari seluruhnya, atau mentakrir seluruhnya, salat, tauhid, zakat, namun mereka mengingkari dari wajibnya shaum. Iya. Atau terakhir dia mentakrir semuanya dari tauhid, salat, zakat, saum, tapi dia tidak mengingkari atau dia mengingkari dari wajibnya haji. Wajibnya haji. Kata beliau, walamma lam yanqat unasun fi zaman Nabi SAW. Jadi tatkala manusia tidak yanqat itu artinya inqiyat. Syarat dari lalu itu menerima, tunduk. Ya, tunduk. Ya, tatkala dia tunduk dari, tatkala manusia di zaman Nabi SAW tidak tunduk pada perintah haji, artinya dia mengingkari. Diperintah haji, dari wajibnya haji, dia tidak tunduk dari perintah itu kepada Nabi SAW. Tatkala Nabi SAW perintahkan, ya, untuk berhaji dengan kewajiban haji, dan dia tidak tunduk di situ, artinya dia mengingkari kewajibannya. Seorang kalau meyakini kewajibannya tapi dia tidak melaksanakan haji, itu bukan kekufuran. Tapi kalau seorang sama sekali tidak menerima, tidak tunduk pada kewajiban haji, itu beda lagi ceritanya. Lihat, tatkala manusia pada zaman Nabi SAW tidak tunduk, tidak menerima kewajiban dari haji ini, anzalallahu fi haqqihim, maka Allah turunkan ayat pada hak mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Iya. Wajib untuk manusia, untuk Allah Subhanahu wa taala berhaji bagi siapa yang mampu mendapatkan jalan kepadanya. Iya. Dari kemampuan dari dua sisi. Kemudian kata Allah, waman kafara. Iya, disebutkan kufur dia. Ya, disebutkan dia kufur. Fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Iya, disebutkan oleh Ikrimah tatkala ayat ini turun. Tatkala ayat turun, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbal min. Siapa yang mencari agama selain agama Islam maka tidak diterima darinya. Maka orang-orang Nasara, Yahudi dan Nasara itu mengatakan kami ini orang-orang Muslim, walaupun tidak di atas agama Islam. Iya. Maka turun ayat ini, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Jadi mereka mengaku Muslim. Tatkala turun ayat, wa may yabtaghi ghairal islami dina, kemudian disebutkan kami orang Muslim. Maka kalau kalian Muslim, turun ayat. Dibacakan ayat, walillahi 'alan nasi hajjul bait. Ya kan? Apa kata mereka? Sebutkan, qalu la nahujju. Kami tidak akan berhaji. Artinya pengingkar. Bukan mengakui kewajibannya kemudian dia tidak mau berhaji, enggak. Mengakui apa? Tidak ada inqiyad di situ, enggak tunduk pada kewajiban haji, mengingkari kewajiban haji. Iya.
Jadi tak kala dibacakan ayat, turun ayat, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Lihat, apa mereka katakan? Kami tidak akan berhaji. Disebutkan turun ayat, waman kafara. Lihat, waman kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Disebutkan waman kafara, itu kufur. Jadi mereka kalau dia bertauhid, mengikrar salat, kemudian puasa dan zakat, iya. Tapi kalau dia tidak mentakrir, tidak ada ketundukan yang kiat terhadap wujubnya haji, maka dia juga kufur. Artinya, kekufuran itu tidak hanya dengan apa? Dengan satu jalan. Iya. Tidak harus semuanya diingkari baru dikatakan apa? Kufur. Tidak harus dia mengingkari sholat, haji, puasa, dan zakat baru dia kufur. Walaupun dia berkata la ilaha illallah. Tidak. Sedikit saja. Dikatakan amana bi ba'd wa kafara bi ba'd. Iya. Kalau dia beriman sebagiannya dan tidak beriman sebagiannya, maka dihukumi apa? Dia kufur. Walaupun dia beriman pada sebagian dari Al-Quran. Ini muqaddimah dari penulis. Muqaddimah dari penulis. Dikatakan taksil dari seluruh permasalahan tentang kekafiran. Karena kafiran itu tidak dilihat dari apa yang dia takrir, apa yang dia akui. Tapi dilihat bagaimana dia menolak hukum dari Al-Quran. Bagaimana mereka mengingkari sesuatu yang diwajibkan untuknya dalam syariat. Itu dia. Tidak dilihat berapa dia takrir, apa yang dia takrir, tapi dilihat bagaimana dia, apa yang dia tolak dari agama itu, apa yang dia ingkari dari agama itu, Baik. Kemudian kata beliau, "Wa man aqarra bihadza kull." Baik, kalau semuanya dari rukun Islam ini ditakrir. Wa jahada al-ba'ts, tapi dia mengingkari hari berbangkit, maka kafar bijma' juga. Jadi banyak, tidak harus semuanya. Iya. Jadi artinya tidak dilihat berapa yang dia imani dari syariat Islam, tapi dilihat apa yang dia ingkari. Apa yang dia ingkari. Iya. Sesuatu yang harus diimani dia ingkari, maka itu adalah kekufuran. Itu adalah kekufuran. Wa halla damuhu wa maluhu. Kama qala ta'ala innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna ay yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd. Lihat. Dia katakan kami beriman sebagiannya dan kami kufur pada sebagiannya. Wa yuriduna ay yattakhidu baina dzalika sabila. Apa kata Allah? Ulaik. Mereka tadi ini yang mengatakan saya beriman sebagiannya dan saya tidak beriman sebagiannya, ulaik. Mereka itu humul kafiruna haqqan. Dialah orang-orang yang betul-betul yang kufur. Iya. Dialah orang-orang yang betul kufur. Wa atadna lil kafirina adaban muhina. Kata Ibnu Taimiyah, tidak ada dalam Al-Qur'an yang diancam dengan adab al-muhin kecuali dia adalah orang kufur. Kecuali dia adalah orang yang betul-betul kufur dengan kufur hak, dikatakan kafirun al-haq. Kafirun haqqa. Iya. Bahkan disebutkan kekufuran yang seperti ini itu lebih, dikatakan ini lebih daripada kekufuran kufur asli. Memang sama sekali tidak ada keimanan. Iya, memang sama sekali tidak ada keimanan. Dikatakan al-murtad, kufur murtad. Ya. Kufur murtad ini lebih dibanding kufur asli. Memang sama sekali tidak tahu. Iya, memang sama sekali tidak masuk. Dibanding kufur murtad, yaitu dia masuk kemudian keluar. Dia masuk kemudian keluar dari Islam dengan apa yang dilakukan dari pembatal-pembatal Islam. Pembatal-pembatal Islam. Taib. Kata beliau, fa idza kana Allah qad sarraha fi kitabih. Kalau di sini Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan betul pada ayat ini bahwasanya orang yang beriman dengan sebagian dari kitab, kemudian kufur dari sebagian dari kitab, maka dia kafir haqqo, betul-betul dia kafir dengan sebenar-benarnya, maka zallat hadhi syubhah, maka hilanglah syubhat ini. Ini taksilnya secara umum, hilang syubhat bahwasanya bagaimana bisa kufur orang yang bersyahadat, orang yang bersyahadat la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah, membenarkan Al-Quran, kemudian al-ba'ats, salat, puasa, haji dan zakat. Bagaimana bisa dikatakan kufur semisal dengan atau musyrik sebagaimana kesyirikan orang terdahulu?
Kata beliau di sini, kalau di sini Allah sudah tegaskan bahwasanya siapa yang beriman sebagiannya dan kufur sebagiannya, kata beliau, maka dia adalah kufur, dia adalah kafir dan hilang syubhatnya. Hilang syubhatnya. Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Syekh di syarahnya, ini syarah terbaik. Disebutkan syarah terbaik dari kitab syubhat itu, belum baca itu baca. Ya. Syarahnya Syekh Shalih Abdul Aziz Al-Syekh. Hafizahullah. Dari makna dari ucapannya tentang kalimat terakhir ini, bagaimana dihubungkan hilang syubhatnya kalau kita pahami bahwasanya siapa yang beriman sebagiannya dan siapa yang tidak beriman sebagiannya dia kufur. Bagaimana disebutkan ini bisa menghilangkan syubhat dari orang-orang yang disebutkan tadi? Kata beliau, begitu keadaan orang musyrik. Mereka mengimani bahwasanya berdoa kepada selain Allah itu adalah kesyirikan. Iya. Tetapi hakikatnya mereka tidak mengimani bagaimana Allah terangkan bahwasanya berdoa kepada selain Allah itu adalah syirkil akbar yang menjadikan pelakunya kekal dalam neraka, menjadikan pelakunya dosanya yang dosa tidak ampuni dengan ancaman-ancaman keluar dari Islam. Mereka tidak meyakini itu bahwasanya berdoa kepada selain Allah itu hanya kufur asghar. Makanya disebutkan di sini mereka beriman kepada selainnya sebagiannya dan mereka kufur kepada selainnya. Mereka mengimani bahwasanya berdoa kepada selain Allah itu syirik, tapi syirik asghar. Tapi mereka tidak mengimani bahwasanya berdoa kepada selain Allah SWT adalah syirik akbar yang menjadikan pelakunya keluar dari agama Islam, menjadikan dia kufur, Itu maknanya. Makanya disebutkan bagaimana bisa engkau mengatakan saya bertauhid, dengan pengakuan bahwasanya siapa yang berdoa kepada selain Allah itu tidak keluar dari tauhid. Bagaimana Al-Quran menunjukkan hal tersebut, bahwasanya orang yang berbuat syirik dengan syirik akbar itu tempatnya di mana? Di neraka. Innahu may yusyrik billah faqad harrama alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bagaimana engkau bisa tidak meyakini ini? Sedangkan engkau meyakini bahwasanya berdoa kepada Allah itu hanyalah syirik, tapi anggapanmu syirik apa? Syirik asghar. Maka disinilah dia kekufurannya dari sisi itu. Ini jawaban taksilnya. Kenapa dikatakan mereka bersyahadat, mereka dikatakan masih kufur? Karena itu. Pemahaman bahwasanya mereka mentakrir Al-Quran, mengikuti Al-Quran, bahwasanya dari syariat-syariat berdoa selain Allah itu hanya syirik, tapi anggapannya syirik apa? Dia tidak mengimani bahwasanya syirik di situ adalah syirik akbar yang menjadikan pelakunya ini kufur, keluar dari Islam, kekal dalam neraka, ketika meninggal belum bertobat dan menjadikan dosanya ini dosa yang tidak ampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa? Bisa dipahami? Itu hubungannya. Ini jawaban taksilnya. Asal dari jawaban yang dari syubhat yang disebutkan. Adapun jawaban rinciannya ini lebih terang lagi. Jadi ini kesimpulannya. Ijma ulama bahwasanya siapa yang tidak beriman selainnya dan tidak beriman pada selainnya, maka dia tetap dihukumi apa? Kufur. Nah, sekarang masuk di jawaban dari sisi tafsil. Ini ada berapa jawaban? Banyak. Menunjukkan bahwasanya seorang tidak cukup mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mentakrir salat, rukun Islam, Al-Quran, tapi melakukan sesuatu yang membatalkan dari keislamannya. Saya sudah sebutkan sebelumnya bahwasanya syarat ismatud dam wal mal fid dunya itu ada dua syarat. Pertama apa? Allah qaul la ilaha illallah. Yang kedua, ini syarat la ilaha illallah ini menjadikan darah dan harta itu terjaga di dunia. Berkaitan dengan dunia ini. Pertama, diucapkan la ilaha illallah. Umirtu an uqatil nas hatta yashhadu. Hatta yaqulu. Jadi kalau dia sudah ucap, maka tertahan. Faqad haruma minni dima'uhu wa maluhu. Wa hisabu Allah, kalau dia penuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan akhirat nanti menjadikannya tidak kekal dalam neraka, itu hisabu Allah. Sekarang di dunia dulu. Kalau dia ucapkan Allah, tahan. Seperti Usama bin Zaid, tak kala dimarahi Nabi SAW karena memenggal seorang mengatakan la ilaha illallah. Dikatakan, ya Rasulullah, dia takut. Kau lihat hatinya, dia takut.
Artinya kalau dia mengucapkan la ilaha illallah sudah tertahan. Sekarang syarat yang kedua. Iya, tidak melakukan pembatal dari kesyirikan. Tidak mendatangi hal-hal yang membatalkan tauhidnya. Dia berdoa kepada selain Allah. Iya, ini sudah lewat di pembatal tauhid. Tidak ada yang ingat. Alhamdulillah. Nah, itu dia. Jadi kadang seorang mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia juga harus menghindari pembatal-pembatal keislaman itu, sehingga dia tidak dihukumi oleh kekafiran, dihukumi kekafiran. Baik. Sekarang jawaban secara terperinci. Nah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa yuqalu aidan idza kunta tuqiru anna man saddaqa rasula fi kulli syai'in wa jahada wujub as-salah fa huwa kafirun halalud dami wal mali bil ijma'. Wa kadzalika idza aqarra bi kulli syai'in illa al-ba'ts. Wa kadzalika law jahada wujub as-sawmi ramadana wa aqarra bidzalik la yajhadu hadza wa la takhtalifu al-madahib fihi. وأدنته به القرآن كما قدمنا فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج وكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر ولو عمل بكل ما جاء برسول صلى الله عليه وسلم وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر سبحان الله ما أعجب هذا الجهل. Baik. Kata beliau di akhir, sebelum masuk di jawaban terperinci, wa hadhihi hiya allati dzakaraha ba'du ahli al-ihsa atau ahsa. Iya. Fi kitabihi alladhi arsalahu ilaina. Ini ada risalah yang dikirim kepada penulis. Ya. Kalau kata Ibn Samin di situ, la'alamu an hadzal kitab syai'an falyabhas anhu. Iya, tapi saya dapat dari pengajar yang saya belajar di situ disebutkan ini dari musuh-musuh atau ada dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini yang mengirim surat ini, syubhat ini kemana? Ke Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Iya. Dan disebutkan di situ salah satunya, kalau bukan Ahmad ibn Abdul Karim atau Muhammad bin Abdullah, iya, bin Fairuz. Nah, itu disebutkan dia yang paling dekat dari apa yang diinginkan di sini, karena itu dari musuh atau yang menghalangi dakwah dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Ya. Jadi kirimi surat risalah, kenapa kamu kafirkan begini sedangkan kami ini begini gitu. Iya. Baik. Kata beliau wa yuqalu aidan. Nah, ini jawaban terperinci. Idza kun tukirru anna man saddaqa ar-rasula, kalau engkau mentakrir bahwasanya siapa yang membenarkan Rasul fi kulli syai' wa jahada wujub as-shalah, tapi dia mengingkari wajibnya salat, bahwasanya dia kufur, dia kafir, halal darah dan hartanya secara ijma'. Kata beliau demikian pula seorang yang mentakrir segala sesuatu kecuali maksudnya la ilaha illallah, tauhid, salat, puasa, zakat dan haji, tapi dia mengingkari hari berbangkit, maka dia juga kufur. Demikian pula lau jahada wujub as-shaum wa ramadan wa saddaqa bidzalika kullih. Demikian pula yang tidak orang mengingkari wajibnya puasa Ramadan, tapi dia benarkan selain dari itu. Iya, maka tidak terbedakan, tidak berselisih pada madzhab pada kekafirannya orang yang mengingkari dari wajibnya puasa ini. Iya. Wajibnya puasa, kecuali dari dua keadaan tadi, orang yang baru masuk Islam dan orang yang berada di jauh dari Islam, jauh dari ajaran Islam. Dalam sekali, tidak ada, biar lagi tidak pernah lihat cermin. Istilahnya begitu. Ya. Waqad nataqa bil Quran kama qaddamna, dan ini sudah
Nataqa bil Quran, ini natok, ini kalimat ya. Disebutkan ini ucapan tidak ada masalah untuk digunakan. Iya, bukan pembahasan bahwasanya Al-Quran yang bicara. Iya. Ini berkaitan dengan kalamullah. Tapi disebutkan, ini dipakai juga oleh At-Tahawi di matanya. Dan disebutkan ini tidak ada masalah. Nataqa bil Quran. Iya, sebagaimana disebutkan oleh Abdullah bin Umar atau Abdullah bin Abbas, ya, al-ilmu salasah. Ayatun natiqa, hadisun madiyah, wa qaul Allahu a'lam. Qaul Allahu a'lam. Baik. Kemudian kata beliau, fa ma'lumun. Dan perkara yang diketahui, sekarang tak kala jelaskan itu. Perkara yang diketahui, anna tauhid, tauhid itu, perkara tauhid, huwa a'zam faridah, itu lebih kewajiban yang paling besar. Yang dengannya datang Nabi SAW. Dia lebih besar dari perintah salat, zakat, saum, haji. Lihat, ini sebagaimana ya dakwah Nabi SAW. Takara diutus menjadi Rasul, itu pertama kali diperintahkan apa? Ya ayuhal muddassir qum fa'andir, andir anis syirk. Bersamaan dengan itu, manusia yang diutus kepadanya Rasulullah SAW itu ada yang berbuat zina, iya, ada yang melakukan dosa-dosa, iya, pelanggaran syariat. Tapi dakwah pertama apa dulu? Tauhid. Nabi SAW tak kala mengutus Mu'ad, apa dikatakan? Awwalu ma tad'u ilaihi syahadatu an la ilaha illallah, tauhid. Kemudian setelah itu baru, karena ibadah-ibadah itu ya dibangun di atas apa? Di atas tauhid. Artinya bagaimanapun bagusnya sholat orang, kalau tidak dibarengi dengan tauhid, maka tidak teranggap. Ya. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Jadi seperti itu. Itu kalau amalan. Ya, artinya disebut amalan, tapi tidak disebut dengan amalan soleh. Ya kan? Amalan. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka amalkan. Kami perhadapkan. Tapi kemudian setelah itu kami jadikan sebagai debu yang berterbuang karena tidak dibangun di atas tauhid. Jadi pokok pertama tauhid. Ini kuncinya. Lebih besar daripada solat, lebih besar daripada zakat, lebih besar daripada saum, lebih besar daripada haji. Iya. Kemudian kata beliau, fa kaifa idza jahada al-insan syai'an min hadhil umur? Bagaimana bisa seorang yang mengingkari dari puasa, zakat, haji, salah satunya saja, satu saja. Ya. Dari perkara-perkara ini dia kufur. Walau amila bi kulli ma ja'a bihi Rasul, walaupun dia beramal apa yang datang dengannya Rasul dari syariat-syariat yang lain. Bagaimana bisa seperti ini kufur? Kata beliau, wa idza jahada at-tauhid alladhi huwa dinul rusul kulluhum la yakfur. Bagaimana bisa? Sedangkan orang yang mengingkari tauhid, bagaimana hakikat tauhid itu? Makna kalimat la ilaha illallah, mereka mengingkari di situ dan dia tidak kufur. Iya. Ini kias aulawiyah namanya. Harusnya apa? Lebih kufur lagi berarti. Bagaimana bisa? Iya. Jadi jangan andalkan cuma apa? Sekedar beramal. Iya. Tapi hakikatnya ada perkara yang diingkari yang lebih besar daripada amalan yang mereka ingkari dari amalan-amalan yang daruri untuk diimani, diakui kewajibannya seperti sholat. Iya. Kata beliau, subhanallah ma'ajaba hadzal jahl. Iya. Betapa menakjubkannya kejahilan seperti ini. Bagaimana bisa? Iya. Bagaimana bisa? Ini jawaban terang. Ya kan? Bagaimana bisa antum mengatakan bahwasanya seorang nanti mengingkari sholat baru dikatakan kufur? Kalau sholat bertindak kufur. Sedangkan kalian menyerahkan suatu ibadah yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi inti dakwah Nabi dan Rasul, maksud diturunkannya Al-Quran, maksud diciptakannya manusia, kalian mengatakan ini tidak kufur. Mana yang besar? Ini pertanyaan tidak butuh jawaban. Pertanyaan tidak butuh. Dikatakan apa?
istifham inkari atau dikatakan ini kias aulawi, artinya itu lebih kufur lagi berarti. Lebih kufur lagi. Ini jawaban yang pertama dari sisi perincian. Taib. Ambil satu lagi. Satu lagi ya. Pelan-pelan saja karena ini targetnya Kamis depan, bukan Kamis ini. Ya. Ya. قال المصنف رحمه الله تعالى ويقال أيضا هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويصلون ويؤذنون فإن قال إنهم يقولون إن مسيلمة نبي قلنا هذا هو المطلوب إذا كان ما رفع رجلا في مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل دمه وماله ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة فكيف بما رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا في مرتبة جبار السماوات والأرض سبحان الله ما أعظم شأنه كذلك يتبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. Ya, ini masih sama tadi tentang kias aulawiyah yang dipakai ya untuk membantah bid'ah, dipakai. Kata beliau, dikatakan juga mereka sahabat Rasulullah SAW itu memerangi Bani Hanifah. Itu diperangi oleh Abu Bakar dan siapa yang bersamanya. Iya. Ini kaum yang mengaku, yang membenarkan kenabian dari Musailamah. Iya. Waqad aslamu ma'an nabi. Mereka berislam bersama Nabi SAW. Wa hum yashhaduna an la ilaha illallah. Mereka juga bersaksi wa anna Muhammad Rasulullah. Iya. Wa yu'adzinun wa yusallun. Mereka berazan dan mereka salat. Kalau ditanya, kenapa mereka diperangi? Ya, ditanya mereka, kenapa mereka diperangi? Jawabannya apa? Fa in qala innahum yakun inna Musailamah nabi. Karena dia katakan apa? Musailamah nabi, makanya diperangi. Dan diperangi itu kufur. Ya kan? Berarti kekufuran itu. Kenapa diperangi? Kata beliau, faqul hadha huwal matlub. Ini yang dicari jawabannya. Ya baguslah kalau jawab itu. Iya. Ini yang dicari jawabannya. Alasannya kenapa diperangi? Karena dia mengakui kenabian Musailamah. Iya. Kata beliau, lihat, idza kana man rafa'a, taib, lihat keadaannya ini. Lihat keadaannya ini orang yang diperangi sahabat. Iya. Diperangi. Kata beliau, kalau saja orang seperti ini mengangkat seorang kepada rutbah Nabi SAW yang menjadi kekhususannya, di mana Allah katakan khataman nabiyyin. Iya, Nabi SAW sendiri katakan apa namanya? La nabiyya ba'di. Lihat, saya, kata Nabi, saya dikhususkan 6 dari nabi yang lain. Wa khutima bi an-nabiyyun. Lihat. Lihat ini. Ini dari bentuk pengikraran dari Al-Quran dan Sunnah yang datang dari Nabi SAW. Siap ini orang, dia hanya mengangkat derajat seorang kepada derajat Nabi SAW, supaya derajat menjadi Nabi, menjadi kekhususan Nabi SAW dari Allah SWT. Dia kufur dan diperangi, halal darahnya dan hartanya, dan tidak bermanfaat syahadatnya, dia bersyahadat, tidak pula salatnya. Taib. Sekarang lalu bagaimana lagi orang yang mengangkat manusia sederajat dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti orang mengangkat Syamsan, Yusuf, atau sahabat, iya, atau nabi, bahkan malaikat, iya, kesemua juga malaikat, kepada martabat Allah Subhanahu wa taala sederajat, menyamakan Allah Subhanahu makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala pada menjadi kekhususannya yaitu uluhiyah. Martabat Jabbar samawati wal ardi, subhanallah. Iya. Berarti ini lebih pantas lagi untuk dibunuh. Artinya lebih kufur lagi berarti. Lebih halal lagi darahnya kalau dikatakan seperti itu. Ini diistilahkan. Kalau misalnya, kalau kalian tahu kenapa dia kufur, karena itu tidak bermanfaat syahadatnya, solatnya,
yang kalian akui, kalian bersyahadat, sholat. Tapi kenapa mereka kufur? Karena hanya mengangkat, kalau diistilahkan, hanya menjadikan seorang menjadi nabi saja, mengakui. Iya, mengingkari apa yang Allah SWT katakan dalam Al-Quran dan apa yang Nabi SAW sampaikan. Kalau saya seperti ini kufur, bagaimana lagi orang mengangkat sederajat dengan Allah Subhanahu wa taala? Iya, justru ini lebih lagi kekufurannya dibanding yang dilakukan oleh Banu Hanifah ini. Iya, kata beliau, subhanallah, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Betapa agungnya perkara ini. Kata Allah, kadzalika yatba'ullahu ala qulubil ladina la ya'lamun. Allah tutup. Ya, hati-hati orang-orang yang tidak mengetahui, artinya terkunci sudah. Ya. Kalau mereka mencari dari penyimpangan, maka Allah akan menjadikan dia menyimpang. Iya. Maka seorang itu mencari hidayah supaya dia semakin dekat dan semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala dan semakin bertakwa, bukan justru mencari hal-hal supaya mengikuti hawa nafsunya dan apa yang mereka pegang dari pemikiran-pemikiran yang batil. Taib. Ini jawaban yang kedua dari secara rinci disebut dengan qiyas aulawiyah namanya. Ya, dan ini terang, jawabannya terang. Jadi sisinya adalah mereka ini berbuat mengakui syahadatnya, pengikrarannya terhadap wajibnya sholat dan selainnya dari, tapi mereka tidak mentahqiq dari bagaimana tauhid itu sebenarnya. Dan di situ kuncinya. Iya, di situ kuncinya. Jadi tidak ada alasan untuk hal tersebut. Orang yang sholat, orang yang puasa, orang yang bersyahadat, itu belum dikatakan dia bertauhid. Masih dikatakan dia jatuh dalam kekufuran kalau dia tidak mentahqiq dari kalimat tauhid tersebut, yaitu kufur, meninggalkan sembahan selain Allah SWT dan menjadikan ibadah itu hanya milik Allah, tidak kepada siapapun, tidak kepada nabi, tidak kepada malaikat. Mengambil perantara dan seterusnya, menyembah, berdoa, bersujud, apalagi bernadar, menyembelih yang mereka lakukan sering, wukuf, tawaf. Yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala, itu dia, ya. Jadi ini jawabannya, dua jawaban terperinci insyaallah, sisanya kita ambil di pertemuan berikutnya. Nah, naktafi bi hadza, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.